Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa berkah adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Barokah adalah segala hal, segala kondisi yang menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin kita selama ini menganggap bahwa kesehatan itu pasti berkah. Kita menganggap bahwa harta yang melimpah itu pasti berkah. Kita menganggap bahwa ketika seseorang memiliki jabatan yang tinggi itu pasti berkah. Belum tentu. Karena makna berkah tidak dibatasi dengan ukuran-ukuran duniawi. Berkah adalah segala kondisi yang di situ ada ketaatan kepada Allah atau bertambahnya ketaatan kepada Allah, itulah berkah. Ketika seseorang memiliki kesehatan yang baik, jarang sakit, tapi pada kondisi yang sama dia jauh dari Allah, badan sehat, kaki bisa melangkah normal, tapi begitu terdengar azan dia tidak melangkahkan kaki ke masjid, maka kesehatannya tidak berkah. Badannya sehat, matanya normal, dia bisa membaca Al-Quran, tapi kesehatannya tidak bisa mendorong dia membuka mushaf Al-Quran. Bahkan belum tentu sepekan sekali dia membuka Al-Quran, maka kesehatannya tidak berkah. Atau lebih parah lagi, dia tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu, padahal itu adalah kewajiban yang asasi bagi setiap muslim, maka kesehatannya tidak berkah. Walaupun hartanya banyak. Kemudian ketika seseorang memiliki riwayat kesehatan yang buruk, sering sakit-sakitan, sebentar-sebentar masuk rumah sakit, ini juga bukan tanda tidak berkah. Jangan sampai kita menjustis, memvonis si A sering sakit itu karena banyak dosa, karena hidupnya tidak berkah. Tidak boleh. Jadi urusan berkah tidak berkah itu kita kembalikan ke diri kita, untuk mengaca diri kita, bukan untuk memvonis orang lain. Walaupun ada indikator-indikatornya, tapi kita tidak boleh untuk memvonis. Nah, ketika kondisi seseorang sering sakit-sakitan, bisa jadi justru disitulah keberkahan. Ketika sakit yang dia derita membimbing lisannya untuk berzikir kepada Allah. Ketika sakit yang ia derita menjadikan dia ingat, sadar, dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin sakit, maka Allah akan membersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana pandai besi membersihkan besi dari karat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sakit yang kita derita, kalau kita dengan sakit itu menambah ketaatan kepada Allah, maka disitulah keberkahan. Disitulah keberkahan. Kalau sakit menjadi tolak ukur ketidakberkahan, maka Nabi Ayub tidak akan mungkin diberikan sakit oleh Allah sampai 18 tahun. Seorang Nabi dan Rasul, seorang yang dekat dengan Allah, pasti akan diberikan hal-hal yang baik. Tapi Nabi Ayub diberikan sakit. Sebagian orang mungkin memandang, kok diberikan sakit? Karena di sakit itulah ada berkah. Ketika dia sabar menjalaninya, Allah akan limpahkan pahala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada satu kisah di zaman Nabi, seorang budak wanita yang berkulit hitam. Dia memiliki riwayat sakit ayan atau sejenis epilepsi. Nah, wanita ini menghadap kepada Nabi, "Ya Rasul,
mohon doakan aku agar sembuh dari sakitku ini, sakit ayan. Kemudian Rasul menjawab, kalau kamu bersabar dengan sakitmu ini, insya Allah Allah akan berikan surga. Kemudian si budak ini, kalau begitu ya Rasul, insya Allah saya akan ridho menjalani sakit ini, tapi mohon doakan saya ketika sakit ayan saya kambuh, Allah menutup dan menjaga auratku. Karena sakit ayan kalau kambuh kadang kan tidak sadar. Kemudian Rasulullah mendoakan yang kedua ini. Dan dalam kisah ini dijelaskan bahwa wanita ini dengan sakit ayannya terus sampai ia meninggal, dan ketika ayannya kambuh Allah jaga auratnya, tidak tersingkap. Dan informasi dari Rasulullah, wanita ini dijamin surga oleh Allah SWT karena kesabaran dia, ridhonya dia menghadapi sakit ayannya. Jamaah salat Jumat rahmatullah. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya sakit demam bisa menggugurkan dosa. Salah satu sahabat diantaranya ada Ubay bin Ka'ab mendengar doa ini. Kemudian beliau pulang dan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku sakit demam. Ya ini malah minta sakit. Karena sahabat ini mendengar sakit demam itu bisa menggugurkan dosa. Sehingga satu-satunya sahabat yang kalau malam demam itu adalah Ubay bin Ka'ab. Dan sahabat ini bersabar dengan sakit. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi kembali, makna berkah adalah apapun kondisi, apapun keadaan yang menambah ketaatan kepada Allah, itulah berkah. Jadi kalau kita kembalikan ke dialog tadi antara satpam dengan seorang ustadz, kalau satpam ini mungkin di sebagian kita menganggap itu profesi yang rendah. Tapi ketika dia mendengar azan satpam ini kemudian bergegas berjamaah ke masjid, di sela-sela waktu mungkin dia bisa tilawah Al-Quran, sholat 5 waktu tidak tinggalkan, bahkan sunnah-sunnahnya juga ditinggalkan, maka profesi satpam inilah yang berkah. Begitupun ibu yang jualan di pasar itu, kalau dia menjalankan ketaatan kepada Allah, dia tutup aurat selama menjalankan tugasnya di luar rumah, dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan ketaatan-ketaatan lainnya, maka profesi pedagang kecil di pasar yang sempit itu berkah. Jadi apapun kondisi yang menambah ketaatan kepada Allah, itulah berkah. Jadi tidak diukur dengan jabatan-jabatan duniawi atau kondisi-kondisi harta dan lain sebagainya. Dikembalikan kepada apakah dia taat atau tidak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian ini makna yang pertama, bahwa berkah adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Segala kondisi yang menambah ketaatan kepada Allah, itulah berkah. Kemudian makna yang kedua, berkah adalah ketika seseorang mampu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah berkah. Sebagaimana Allah telah firmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi Muhammad Rasul diminta untuk menyampaikan kepada umatnya, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad maksudnya. Maka niscaya Allah akan mencintaimu dan memberikan ampunan kepadamu. Jamaah salat Jumat rahmatullah, dalam ayat ini salah satu kandungannya adalah bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
mengikuti sunnah itu adalah berkah. Sunnah adalah segala hal yang apabila kita lakukan kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan kita rugi. Jika ditinggalkan rugi karena kita kehilangan pahala. Dan sunnah ini membentang sangat luas, segala hal yang mencakup perkataan Nabi, perilaku Nabi, atau perilaku sahabat yang disetujui oleh Nabi itu adalah sunnah. Jadi sangat luas sekali dalam segala sisi kehidupan kita. Nah, orang yang hidupnya berkah adalah orang yang mampu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita memiliki jatah waktu 24 jam sehari semalam. Seorang muslim punya kewajiban sholat 5 waktu. Tapi muslim yang berkah hidupnya adalah yang dia tidak saja mencukupkan dengan sholat 5 waktu, tapi menambah dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah dari 5 waktu yang ada. Di antaranya yang disunahkan oleh Nabi adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi sehari semalam 12 rakaat. Kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan istana di surga. Dibangunkan istana di surga. Nah, sama-sama sholat wajib, tapi yang lebih berkah yang mana? Yang dia melaksanakan sunnah-sunnah sholat wajib, yang mengiringi sholat wajib. Kemudian semua kita pasti setiap hari butuh makan, butuh minum. Ini sebuah kebutuhan manusiawi kita. Nah, hewan juga makan dan minum. Sesama manusia makan dan minum, muslim juga makan dan minum. Tapi muslim yang berkah adalah muslim yang ketika makan dan minumnya menjalankan sunnah. Apa diantaranya? Ketika makan atau minum tidak dengan berdiri, tapi duduk. Kita sering saksikan kadang di pesta-pesta, Masya Allah, Subhanallah, na'udzubillah, sudah menjadi kebiasaan makan minum berdiri, padahal sunnahnya duduk. Kemudian minum dengan tangan kanan, karena Rasulullah melarang minum dengan tangan kiri, itu perbuatan syaitan. Kita juga mungkin sering saksikan orang dengan gampangnya, dengan tanpa dosa minum berdiri tangan kiri. Kemudian apalagi adabnya? Tidak berdiri, minum dengan tangan kanan, dan membaca basmalah. Ini juga sering terlewat, ya, sering terlewat. Makan langsung makan saja, minum langsung minum. Ucapkan bismillah, minimal bismillah, atau dilengkapkan bismillahirrahmanirrahim ketika akan makan atau minum. Nah, muslim yang berkah adalah yang ketika makan dan minumnya menjalankan sunnah, sama-sama makan. Apalagi kalau kita bandingkan, mohon maaf, dengan hewan. Apa bedanya kita dengan hewan? Kalau makan minum kita tidak ada adabnya, tidak ada adab. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Kemudian di antara sunnah yang lain yang bisa kita lakukan adalah setiap malam pasti kita tidur. Setiap manusia tidur. Tapi muslim yang tidurnya berkah adalah muslim yang ketika akan tidur menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Khotib pernah sampaikan di majelis ini tentang sunnah Nabi sebelum tidur. Khotib ulang kembali. Di antaranya yang pertama adalah berwudu. Sebelum kita tidur berwudu. Kemudian yang kedua, mengibaskan atau membersihkan tempat pembaringan, kasur atau dipan kita bersihkan. Kemudian yang ketiga, membaca 3 surah terakhir dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Jika ingin lebih banyak lagi pahala, lengkapi dengan membaca surah Al-Mulk. Kalaupun belum hafal, kita bisa pegang mushaf sebelum tidur.
kemudian tidur miring ke kanan. Inilah diantara sunnah-sunnah Nabi. Nah, setiap hari kita tidur, kalau kita ingin mendapatkan berkah dan tidur kita berkah, maka laksanakanlah sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur. Sunnah Nabi sebelum tidur. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi kembali ke makna berkah. Berkah adalah segala kondisi yang menambah ketaatan kepada Allah, itulah berkah. Tidak diukur dengan ukuran-ukuran dunia. Kemudian makna yang kedua, berkah adalah ketika seseorang mampu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya mari kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita bimbingan agar kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga hidup kita berkah, sehingga hidup kita bisa menjadi ladang untuk kita mengumpulkan pahala guna kepulangan kita di kampung akhirat kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.